Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing dan guru Among. Perkenalkan, nama saya Sofian Fawi. Saya merupakan mahasiswa pemilihan jabatan kategori 1 gelombang kedua dengan nomor UKG 2016 991. Pada saat ini saya bekerja di SMA Tiomas Kabupaten Serang. Untuk video kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan model pembelajaran proyek museum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berjumpa kembali kelas ini untuk belajar pelajaran apa? Dan kita masih sama dengan minggu sebelumnya, yaitu materinya tentang integrasi dan integrasi sosial. Untuk memulai pembelajaran pada pagi ini, silakan ketua pelajar untuk memimpin membaca doa. Siap untuk kita belajar hari ini saat berdoa. Kita mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa hari ini yang tidak sholat? Tidak hari siapa yang tidak sholat? Siapa? Anissa, apa juga? Siapa lagi yang tidak ada? Fadila. Mana si Fadila? Silakan berdiri semuanya. Kita akan membuat lagu inisiatif terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, bertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siapa lagi yang akan mencoba untuk menjelaskan materi minggu yang lalu? Ya, silakan Anita. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi sosial yaitu yang pertama, homogenitas kelompok. Dalam masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, integrasi sosial akan mudah digapai.
Sebaliknya, pada masyarakat majemuk, integrasi sosial akan sulit dicapai dan memakan waktu yang sangat lama. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Yang ketiga, mobilitas geografis. Yang keempat, efektivitas komunikasi, di mana efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga mempengaruhi integrasi sosial. Efektivitas komunikasi sekarang kalian coba perhatikan ke depan. Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah yang pertama menurut tayangan video, kemudian gambar dan membacakan ada sesuai dengan harapan waktu pembelajaran bentuk dari budaya sosial, kemudian proses budaya sosial dan faktor pendorong juga faktor pengabat dari integrasi sosial. Seperti itu. Jadi kalian yang apa nanti setelah menonton video, kalian punya inspirasi apa itu bentuk-bentuk, apa itu proses, apa itu faktor pendorong dari integrasi sosial. Kemudian tujuan pelajaran kedua adalah melalui kegiatan diskusi. Ini nanti kalian dalam melakukan penyelesaian KPD. Jadi kalian diharuskan untuk berdiskusi. Dengan diskusi itu kalian diharapkan mampu menganalisis ya. Kalian mampu menganalisis bentuk-bentuk integrasi dan proses integrasi, kemudian faktor pendorong dan pengabat dari integrasi sosial. Kemudian yang ketiga, setelah menonton video kalian harus mencoba ada dan berdiskusi. Kalian mampu membuat laporan. Jadi nanti kalian setelah melihat video, kemudian melihat gambar, kemudian membaca bahan ajar, paket, kemudian kalian juga melihat Bapak akan membentuk kelompok ya. Kalian akan dibentuk menjadi 4 kelompok seperti itu. Sama seperti pertemuan sebelumnya, sekarang kalian membentuk 4 kelompok yang sudah di beresan pertama ini.
Kemudian di sini sesuai dengan bahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang bentuk-bentuk integrasi, beberapa proses integrasi dan faktor pendorong juga faktor penghambat integrasi sosial. Nah, Bapak kasih contoh sebagian. Di sini di depan kalian ada bentuk-bentuk integrasi sosial dibagi menjadi berapa? Integrasi sosial sebetulnya di buku yang lain masih banyak, tapi Bapak hanya menampilkan 3. Yang pertama adalah apa itu? Integrasi normatif. Yang kedua integrasi sosial. Yang ketiga apa itu? Integrasi normatif itu adalah suatu kondisi masyarakat yang bersatu disebabkan adanya norma yang berlaku. Jadi integrasi tersebut bisa terjadi atau bisa terjadi atau bisa terbentuk dikarenakan adanya norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Seperti itu. Misalnya kalau dalam ketika berlalu lintas di jalan raya, ini kan banyak pengendara, baik itu motor atau mobil, mereka mematuhi lalu lintas ya. Mereka tertib berlalu lintas dikarenakan adanya norma atau aturan yang berlaku, sehingga dari situ bisa terbentuk sebuah integrasi ya, seperti itu. Jadi proses atau misalnya keadaan lalu lintas itu menjadi berjalan dengan lancar. Itu integrasi normatif. Kalau yang kita bahas itu apa itu? Dulu di negara yang diatur oleh namanya integrasi normatif. Yang kedua integrasi fungsional. Integrasi fungsional itu integrasi yang saling melengkapi. Jadi kenapa sebuah kerjasama atau sebuah kondisi itu bisa terbentuk atau persatuan itu bisa terbentuk dikarenakan adanya saling mengisi atau saling melengkapi. Contohnya apa sih itu? Seorang nelayan yang menyediakan kebutuhan ikan, sementara seorang yang lainnya menyediakan kebutuhan beras dan sayuran. Jadi orang-orang yang tinggal di daerah pesisir atau orang-orang yang tinggal di daerah yang dekat laut, yang pekerjaannya itu sebagai nelayan, mereka menyediakan kebutuhan ikan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan atau mungkin di daerah perkotaan. Sementara orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan seperti kita di sini Ciamas menyediakan kebutuhan beras, kebutuhan sayuran. Untuk siapa? Selain untuk kita, juga untuk orang-orang yang tinggal di daerah pesisir laut. Jadi saling melengkapi ya. Nah, karena adanya kerjasama saling melengkapi tersebut, maka terbentuklah yang namanya integrasi. Saling melengkapi itu fungsional. Yang ketiga apa? Integrasi kualitatif itu artinya sebuah persatuan atau suatu kondisi di mana kehidupan masyarakat itu aman dikarenakan adanya pihak pemerintah. Pihak pemerintah yang punya kekuasaan untuk memaksa. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk memaksa. Seperti misalnya apa situ? Ketika polisi menyemprotkan gas air mata untuk membubarkan massa. Ketika misalnya ada suatu demo, apalagi di depan misalnya gedung DPR atau di depan gubernur atau di kabupaten seperti itu, kemudian massa tersebut dia haruskan supaya membubarkan diri karena sudah sore, misalnya sudah mendekati maghrib, tetapi mereka tetap masih di situ, maka polisi punya hak untuk membubarkan. Itu namanya polisi, artinya menegakkan dengan kekerasan atau dengan paksaan. Jadi integrasi bisa ditegakkan oleh pemerintah karena pemerintah mempunyai kekuasaan. Itu integrasi polisi. Yang selesai mempresentasikan, kalian akan diminta untuk mengajukan pertanyaan ya kepada kelompok yang ada di depan kelas. Jadi yang ada di depan kelas silakan menjawab pertanyaan dari ya serta yang ada di belakang. Gitu. Oke. Di belakang.
Coba dibuka LKPD-nya. Ya, untuk kelompok pertama, ya, kelompok satu. Ya, kelompok satu, kelompok dua mana? Kelompok belakang, kelompok tiga. Ini kelompok 4 sana ya. Kelompok tiga, kelompok satu, kalian membuat poster atau mendiskusikan tentang masalah proses integrasi sosial. Jadi nanti kalian buat ke dalam poster kita. Kemudian untuk kelompok dua, kalian membuat poster tentang bentuk-bentuk integrasi sosial. Kemudian yang kelompok tiga itu membuat poster tentang faktor pendorong integrasi sosial. Dan kelompok 4 kalian membuat poster tentang faktor-faktor penghambat dari integrasi sosial. Nah, selanjutnya Bapak akan memutarkan video dulu ya. Nanti kalian silakan siapa yang akan menanggapi dari video yang Bapak akan tayangkan kemudian ya. Ya, perhatikan video yang akan Bapak putarkan di depan ya. Kalian barusan sudah menyaksikan tayangan video ya. Menurut kalian apa yang terjadi jika seandainya pada masyarakat itu terjadi disintegrasi? Kemudian apa pendapat kalian tentang integrasi yang sudah kalian saksikan pada video tadi ya, seperti itu. Nah, kemudian siapa di antara kalian yang akan mencoba untuk menanggapi video yang sudah kalian saksikan barusan? Ada nggak? Ya silakan. Tar. Yang lain di bawah. Izin menjawab. Dari video tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya integrasi sosial bagi masyarakat kita atau bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk atau beragam. Konflik sosial pasti sangat mungkin terjadi pada masyarakat kita. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan, kita harus izin menjawab. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya integrasi sosial bagi masyarakat kita atau Indonesia, di mana bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan beragam. Konflik sosial pasti akan mungkin terjadi pada masyarakat kita. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan, kita harus menyelesaikannya secara bersama-sama atau dengan jalan bermusyawarah. Kalau terjadi disintegrasi pada masyarakat lokal, tentu sangat merugikan, mengingat disintegrasi bisa memecah belah persatuan. Dengan terjadinya disintegrasi, maka semangat gotong royong, toleransi, dan saling menghormati akan hilang.
Untuk itu, kita diharuskan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar tetap terpeliharanya integrasi sosial. Siap cukup. Coba kalian perhatikan ya. Coba kalian perhatikan ke depan kelas. Di depan kalian sudah ada gambar. Yang pertama, nama budaya. Yang pertama itu tentang nama budaya, yang kedua tentang yang ketiga kerja bakti. Yang pertama tentang nama budaya, yang kedua tentang kerukunan beragama, yang ketiga tentang kerja bakti, yang kedua tentang masyarakat, yang keempat tentang Kegiatan siswa. siswa. Untuk nama budaya ini merupakan salah satu kegiatan yang sengaja dilakukan oleh pemerintah supaya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, setiap budaya itu setiap masing-masing orang bisa menghargai dari budaya yang berbeda. Jadi misalnya di sini kan terlihat ada 2012 bisa terlihat ada beberapa orang yang memakai budaya yang berbeda. Misalnya mereka ada yang berasal dari Jawa, ada yang memakai pakaian adat yang berasal dari Irian Jaya, atau yang berasal dari Jawa atau dari Sunda juga ada. Nah, acara seperti itu dilakukan untuk diselenggarakan supaya dalam masyarakat kita bisa merasa bahwa setiap budaya itu memiliki derajat yang sama. Jadi tidak ada satu budaya yang merasa lebih tinggi atau tidak ada budaya yang lebih tinggi dan budaya yang lainnya lebih rendah. Kemudian yang kedua, kerukunan umat. Ketika kalian lihat misalnya di sini pemuka agama ada 4 yang paling kurang beragama Islam. Kemudian yang kedua pemuka agama pemuka Katolik, Kristen, Protestan. Dan yang paling kiri dari bapak ini yang paling kanan sebelah sana. Dalam kehidupan beragama pun sama, karena kita itu hidup di negara yang beraneka ragam agama, multikultural dari segi agama, maka harapan kalian ataupun siapapun bisa menghargai keyakinan yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada nanti tetangga kalian atau siapapun yang melaksanakan ibadah yang dirasa oleh kalian itu aneh, atau misalnya merasa bahwa hal tersebut salah, maka kita harus bisa menghargai dan jangan sampai mencela ya, seperti itu. Itu disebut dengan kerukunan umat beragama. Jadi harus saling terjalin, harus saling menghormati keyakinan masing-masing ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Ada yang namanya kerja bakti masyarakat. Kalau misalnya masyarakat tersebut bermusuhan, tidak mungkin ada yang namanya kerja bakti ya. Jadi kerja bakti di dalam kehidupan masyarakat memperlihatkan adanya integrasi atau adanya persatuan. Jadi kerjasama bisa dilakukan ketika integrasi itu ada dan seperti itu. Misalnya di situ kan mempersingkat apa itu? Mempersingkat sokar atau bor, kemudian mempersingkat rumput, membuat jalan. Kalau misalnya dalam kehidupan kita di kampung atau misalnya dalam kehidupan lingkungan RW, RT, ketika masyarakat tersebut hidupnya damai, selaras, serasi, harmonis, maka kerjasama seperti itu bisa dilakukan dengan mudah. Ya. Itu merupakan salah satu cara terbentuknya integrasi. Dan selanjutnya yang ada keempat apa? Kegiatan siswa. Kita bisa lihat misalnya ketika ini siapa ini? Apa yang mereka lakukan? Belajar. Ya belajar, berdiskusi, mengerjakan kelompok, tugas-tugas kelompok seperti itu. Nah ini salah satu cara supaya kerjasama bisa terbentuk ya. Jadi kalau misalnya mereka dikasih tugas individu, maka mereka hanya mengerjakan secara individu dan tidak ada kerjasama atau kolaborasi antara temannya. Jadi salah satu cara untuk menjalin kerjasama sehingga nantinya bisa terbentuk sebuah integrasi dalam sekolah, kemudian dalam lingkungan kelas, maka dengan mengadakan atau dengan memberikan tugas-tugas kelompok seperti yang biasa kalian lakukan di dalam kelas seperti
itu. Silakan kalian lihat LKPD-nya yang ada di depan kalian. Nanti kalian untuk mencari informasi tentang tugas yang harus kalian selesaikan, kalian bisa mencarinya di buku ya, buku paket yang sudah ada di depan kalian, atau boleh juga di internet ya, seperti itu. Kemudian nanti Bapak akan memberikan batas waktu untuk kalian mengerjakan posternya. Kira-kira kalian bisa mengerjakannya dalam waktu berapa menit?
seperti Kacidar yang merupakan asimilasi budaya Portugis dan Betawi. Sekian dari penjelasan tentang proses integrasi sosial dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang faktor penghambat integrasi sosial. 1. Bangsa Indonesia yang heterogen beraneka ragam seperti agama, budaya, suku, ras, dan lain-lain. 2. Wilayah Indonesia yang begitu luas sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. 3. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. 4. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmeratan pembangunan yang di perkotaan masih diprioritaskan dan untuk wilayah pedesaan masih kurang karena masih kurang perhatian dari pemerintah. 5. Masih adanya paham etnosentrisme atau menganggap lebih tinggi budayanya dan sebaliknya menganggap rendah budaya yang lainnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu untuk integrasi sosial, di mana integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Misalnya saja, bangsa Indonesia dipersatukan oleh prinsip kebinekaan tunggal ika. Kemudian yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat, seperti suku Bugis yang suka melaut difungsikan sebagai penjaga dalam laut, dan suku Minang dan pantai berperan sebagai penjual hasil penangkap ikan dari suku Bugis tersebut. Kemudian integrasi culture terbentuk kekuasaan yang dimiliki kelompok dewasa, seperti perusuh yang berhenti mengacu karena polisi menembakkan gas air mata. Yang cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama yaitu toleransi terhadap kelompok manusia dengan budaya yang berbeda. Yang kedua, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Jika pihak mengakui kelemahan dan kebudayaan masing-masing tiap anggota masyarakat, mendukung suatu kebudayaan akan mudah bersatu. Yang ketiga, perkawinan campuran atau amalgamation antara dua pendukung yang berbeda dapat mendorong terciptanya integrasi sosial. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian keluarkan rapinya. Jadi ini kita silakan. Bapak sudah men-share link dari Google Form ke dalam WA, email ya, bentuk kelas. Silakan kalian lihat, dibuka linknya dan kerjakan soalnya. Bapak sudah membuat soal dan kalian bisa mengerjakannya mulai dari sekarang.
ya. Kalau pada pertemuan kali ini kalian membahas tentang integrasi, maka untuk minggu depan kalian membahas tentang reintegrasi sosial. Untuk menutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, mari sama-sama kita membaca